Kami di PD Pasar Surya ini memiliki 67 pasar, Pak, yang terbagi di otoritas Surabaya dan Tanjung Perak. Di dalam MOU ini harapan kami sesuai dengan arahan Pak Danang, Kajari Surabaya, pasar tidak boleh ngini-ngini aja. Pasar harus berubah, pasar harus mempunyai inovasi yang kedepannya bisa menjadikan pasar ini mempunyai tata kelola perpasaran yang profesional, yang maju dan modern. Arahan beliau sangat jelas, kita di PD Pasar Surya tidak boleh mendekati potensi yang bermasalah hukum, apalagi yang sudah salah. Jadi sesuai dengan semangat Mas Wali Kota, beliau sangat intens terhadap UMKM, Pak. UMKM ke depan ini harus menjadi sebenarnya tulang punggung untuk perekonomian di Kota Surabaya sendiri. Dan PD Pasar Surya siap dan loyal mendukung kebijakan tersebut. Yang kami pelajari sebelumnya, kesalahan-kesalahan itu adalah begitu adanya potensi itu sudah dimanfaatkan dan akhirnya berujung ke masalah hukum. Nah, ini yang ke depan kami tidak ingin itu terjadi, Pak. Jadi mohon nanti saran dari Bapak Kajari kepada kami semua bagaimana kami ke depan menjadi pengelola pasar yang terbaik di Indonesia. Kita ada rencananya akan mengevaluasi sampah-sampah, Pak. Makanya kami di sini juga nanti akan ada MOU dengan PT PLN Nusantara Power, yang mana nanti sampah-sampah yang menjadi cost akan berkurang seiring waktu, paling tidak menjadi cost, walaupun belum mencapai profit, tapi sampah ini tidak menjadi beban di PD Pasar Surya. Harapan kami ke depannya begitu, Pak. Sebelum saya menyampaikan sambutan, saya ingin terlebih dahulu mengucapkan selamat ulang tahun kepada PD Pasar yang ke-150. Mudah-mudahan usia yang sangat matang sekali. Saya yakin dalam beberapa bulan ini akan ada perubahan yang semakin positif. Perlu saya sampaikan, ruang lingkup dari nota kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang kita buat ini akan meliputi penegakan hukum, pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Melalui ruang lingkup tersebut, maka kita optimis dan percaya bahwa jalinan kerjasama ini menjadi bagian terintegrasi dan mendukung terlaksananya penegakan hukum yang baik di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dirut, ada potensi-potensi terkait dengan pungli dan lain-lainnya di pasar ini. Saya sampaikan, pungli ini bisa muncul akibat bukan dari keinginan dari pelaku, tetapi saya yakinkan kepada beliau, kita juga harus introspeksi terhadap apa yang sudah kita lakukan bersama. Ketika fasilitas, sarana, dan lain-lainnya tidak tercukupi, kemungkinan untuk melakukan hal-hal negatif untuk mendapatkan sesuatu dengan cepat, kemungkinan besar itulah akibat dari pungli. Makanya momentum ulang tahun ini saya berharap kepada Pak Dirut beserta jajarannya, ayo lakukan evaluasi terlebih dahulu ke dalam. Kami juga dari pihak Kejaksaan, baik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak maupun Kejaksaan Negeri Surabaya, siap mendampingi pada saat melakukan tata kelola keuangan untuk belanja kegiatan di PD Pasar. Jadikan kami sebagai tameng yang positif, dalam artian ketika ada oknum dalam tanda kutip ingin melakukan fraud dalam kegiatan yang ada di PD Pasar, tentunya akan berhadapan terlebih dahulu dengan kami di sisi hukum. Asal dengan catatan teman-teman di PD Pasar ini ada keterbukaan kepada kami, sehingga ketika ada permasalahan apapun juga kami siap membantu. Tidak lupa tentunya saya juga ucapkan lebih dulu selamat ulang tahun kepada PD Pasar Surya yang ke-150. Semoga semakin sukses dan juga ini dengan semangat dan optimis bersatu untuk menyongsong semakin jaya, juga semakin service to care sebagaimana motonya, dan tentunya semakin dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat dan juga pemerintah Kota Surabaya. Kalau saya intinya adalah satset rek,
keadik kesuwen. Mengapa? Karena kita tidak bisa lagi santai-santai, budaya kerja dan juga mindset itu harus berubah. Apalagi kon dhewe lho sing gawe motomu iku servis, nglayani. Jadi bukan kita yang dilayani, tapi Anda yang melayani. Jadi tidak ada kata lain, setelah MOU yang paling penting apa? SKK nih. Jadi SKK inilah yang kemudian membuat hubungan dari MOU ini terwujud. Intinya jangan hanya formalitas, harus ada output nyatanya dari kegiatan ini, yaitu saya mohon nanti Pak Direktur bisa berkoordinasi baik dengan kami di Surabaya maupun di Perak. Wujudnya apa dari kerjasama ini? Saya paham dengan segala kondisi yang ada di lapangan, begitu sulitnya dan begitu komprehensifnya masalah yang ada terkait PD Pasar ini. Tadi saja saya sudah ikut berbangga Pak Dir dengan inovasi awal ini dengan MOU dalam rangka pemanfaatan sampah. Menurut saya sangat-sangat bermanfaat. Jadi inovasi-inovasi inilah yang sebenarnya kita butuhkan, dan saya yakin itu ada di dalam diri seorang Direktur PD Pasar yang masih muda dan energik ini. Jadi itu tadi, salah satu pesan saya adalah Anda mau tidak mau harus berani berinovasi. Disinilah fungsi kami, mumpung saiki bareng bisa dimanfaatkan, mari terbuka, transparan, sehingga apa-apa saja yang mungkin bermanfaat untuk PD Pasar bisa kita kerjakan bersama. Tantangan ke depan tidak akan menunggu Anda. Manfaatkan kerjasama ini, MOU ini tidak hanya di bidang-bidang yuridis formal, tapi yang penting tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat Kota Surabaya tentunya. Saya pikir itu saja, terima kasih. Matur nuwun, semoga PD Pasar semakin jaya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang luar biasa pada penyelenggaraan Lomba Pasar Pahlawan tahun 2022. Begitu semangatnya para pedagang dan pengelola pasar, karena tema dari Lomba Pasar Pahlawan yang diadakan di bulan November ini adalah kebersamaan pedagang dan pengelola pasar dalam berjuang menjadikan pasar bersih, aman, nyaman, ramah, jujur, inovasi, dan berkelanjutan. Juara Lomba Pasar PD Pasar Surya, juara ketiga dengan nilai 1137, Pasar Kembang. Juara kedua dengan nilai 1143 diraih oleh Pasar Dupak Bandarjo. Dan mohon izin Pak Wali, juara utama, juara yang pertama adalah dengan nilai 1175 dari cabang timur Pasar Pucang Anom. Semoga pada milad yang 150 ini dengan jajaran direksi yang baru, dikuatkan dengan jajaran dewas yang sudah bergerak lama, yang sebelumnya sudah terpilih. Saya berharap pasar-pasar di Kota Surabaya bisa jauh berubah daripada pasar-pasar sebelumnya. Dan hari ini langkah yang luar biasa untuk setiap langkah PD Pasar Surya. Ada MOU dengan Kejaksaan Negeri Surabaya, ada MOU dengan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Sing salah yo seleh, sing bener yo kudu melaku. Karena kita untuk kepentingan umat jauh lebih besar daripada kepentingan pribadi kita. Kalau perlu ternyata salah, berikan hukumannya. Karena inilah sebuah keadilan yang nanti insya Allah ketika didampingi beliaunya, maka PD Pasar Surya, pemerintah Kota Surabaya, seluruh BUMD-nya berjalan di trek yang benar, akhirnya membawa kemaslahatan buat umat di Kota Surabaya. Ini yang harus kita lakukan. Nah ini apa berarti? Nanti tolong Pak Asisten dengan jajaran pemerintah Kota Surabaya, coba dong sertakan penyertaan modalnya. Tapi harus ada kerjaannya, tak sertakan modal 40 miliar umpamane ngono. Tapi pasarnya harus berubah. Pasar Keputran, pasar umpamane Pucang Anom, pasar Pabean, itu harus berubah menjadi sekian kinerjanya mereka. Nah, berarti direksi saya ambek dewas ya kudu wani. Tak sertakan modal 40 miliar, ngono. Tapi bunyi Keputran harus menjadi pasar yang pasar basah tapi isok bersih. Pasar Pabean ya isok bersih. Nah nanti Mas Irfan, Pak Asisten, kalau pas memberikan yang namanya penyertaan modal,
maka pasar beberapa ABCDE harus ono kontrak kinerja direksi karo Dewas. Top Pak iku Pak. Nah, saya berharapnya ternyata ketika ada arahan dari Kajari, ketika ada masukan, itu ternyata ketika dijalankan jadi sangat luar biasa. Nah karena itulah, tapi lek ono sing macam-macam Pak Kajari, sudah diselesaikan secara adat saja. Dan insya Allah dengan ulang tahun yang ke-150 ini, dengan jajaran direksi yang baru, dengan jajaran Dewas yang sangat luar biasa, saya yakin Surabaya tahun 2023 pasti berubah lagi. Pasar-pasarnya pasti dadi api. Semoga PD Pasar bisa selalu di hatinya masyarakat Surabaya, bisa selalu menjalankan fastabihul khairat, berlomba-lomba menuju kebaikan untuk memberikan yang terbaik bagi warga kota Surabaya. Saya titip Mas Agus, karena saya yakin di bawah kepemimpinan jenengan, di bawah kepemimpinan Dewasnya Mbak Novi, saya yakin ini bisa berkolaborasi jauh lebih hebat. Surabaya duduk ngomong tok. Surabaya zamane Erik, zamane Mas Danang, zamane Mas Aji, zamane Pak Yosep, zamane Mas Anton, Kapolres Tabes, zamane Dandim. Yang sekarang ini Surabaya tidak hanya bicara, tapi memberikan bukti untuk umat kota Surabaya. Matur nuwun, selamat berjuang, terus semangat, yakinkan bahwa jenengan adalah yang terbaik. Yakinkan bahwa jenengan adalah orang-orang pilihan yang bisa membawa pasar-pasar di kota Surabaya jauh lebih tertib, jauh lebih aman, dan jauh lebih nyaman dan tenang ketika belanja di pasar. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu doa.